A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa sirajan wa ja'ala al-qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kita, memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan salat khusufil qamar, salat gerhana bulan. Tentu ini menjadi syiarnya umat Islam. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, dan alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakannya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada teladan kita semua, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita, yang kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita mengikuti langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun masuk surga. Tapi ketika kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun kita banyak dosanya dan terkadang kita lalai setiap harinya mengucapkan kalimat istighfar, mohon ampun kepada Allah, tapi kita masih berharap mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu ada tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berpikir. Dan salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat gerhana ini, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dan sekarang di tahun 2022 ini, di bulan November, tanggal 8 November, kita saksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membuatnya. Kalau kita lihat gerhana yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, gerhana matahari yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, dan itu hanya satu kali selama Rasulullah SAW tinggal di Madinah. Artinya gerhana yang terjadi pada zaman Nabi setelah hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu hanya satu kali terjadi, dan itu gerhana matahari. Dan gerhana matahari tersebut bertepatan dengan meninggalnya putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa ketika ada gerhana, maka di sana ada kematian atau lahirnya seseorang. Maka dibantah oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Mughirah. Maka kemudian Rasulullah SAW membantahnya dan mengatakan, Inna syamsa wal qamara
ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. La yaksifani bimauti ahadi wala lihayati. Tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang ataupun kelahiran seseorang. Karena sejatinya gerhana matahari atau bulan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal itu terjadi, gerhana matahari terjadi, Rasulullah SAW ketika siang hari tiba-tiba gelap, maka Rasulullah keluar dari rumahnya. Ketika keluar dari rumahnya, beliau membawa lidah, rasa itu selendang sorban. Rasulullah keluar rumahnya, melihat langit gelap, merasakan sedihnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW khawatir inilah yang dinamakan kiamat. Dari siang hari tiba-tiba menjadi gelap. Maka kemudian apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan apa? Fa'idza ra'aitumuhuma. Wahai para sahabatku, apabila kalian melihat gerhana yang dua ini, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, faqullaha. Maka perbanyak doa kepada Allah. Wasolu, kemudian sholatlah. Wasodaku, kemudian bersedekahlah. Sampai kapan? Hatta yang hasyim. Sampai muncul kembali matahari, sampai muncul kembali bulannya. Maka inilah waktu terbaik kita bertakbir, berbanyak takbir, bertahlil, bersedekah, berdoa sampai kapan? Sampai nanti muncul bulan kembali. Dari awal gerhana bulan tadi terjadi pada pukul 17.42 dan berakhir nanti sampai 19.42. Bahkan di beberapa bulan yang lain sampai 2 jam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sholat khusuf ini, sholat gerhana ini tidak ada ikhtilaf. Ketika dikatakan rukunya 2 kali, sujudnya 2 kali dalam satu rakaat, tidak ada ikhtilaf. Kenapa? Karena pada zaman Nabi hanya terjadi 1 kali dan kemudian nyambung itu, jadi tidak ada pertentangan. Tinggal kita melaksanakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian gerhana bulan ini? Yang pertama ada darsul iman. Darsul imaniun, ada pelajaran tentang keimanan. Kita yakin ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan kelahiran ataupun kematiannya seseorang. Itu yang harus kita yakini. Dan kita yakini semuanya itu ada hikmahnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Yang pertama, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqir rahman. Yang pertama, orang yang selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk, bahkan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna, dan orang-orang yang selalu bertafakur terhadap alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka kemudian ketika kita berzikir kepada Allah, kita bertafakur menggunakan akal kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ketika kita mengingat Allah dengan keimanan kita, kemudian berpikir dengan akal kita, maka dari doa tersebut akan menimbulkan doa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan kejadian ini itu tidak ada yang sia-sia. Faqina adzabannar. Maka kami pun memohon kepada Engkau, hindarkan kami dari siksa api neraka.
Itu yang pertama, darsul imaniyun. Kemudian yang kedua, darsul ilmiyun. Ada pelajaran ilmiahnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan bahwa matahari dan bulan itu berjalan pada porosnya. Tidak akan terjadi benturan matahari, bumi, bulan, dan ciptaan Allah lainnya. Terjadi benturan ketika kiamat terjadi. Dan yang tahu kiamat hanya malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dulu di zaman Nabi, ketika Nabi hidup di Madinah cukup lama, puluhan tahun, 10 tahun, gerhana hanya terjadi satu kali. Di kita zaman sekarang, kemarin ketika Covid ada gerhana, sekarang gerhana 1 tahun sekali. Maka apakah ini tanda bahwa kiamat memang betul-betul dekat? Maka kita perlu menguatkan iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, darsul amaliyah. Ada pelajaran amaliyahnya. Apa amaliyahnya? Ketika ada gerhana ini, kita laksanakan amaliyah yang Rasulullah SAW sampaikan. Banyak berdoa, fadlullaha katsiran. Banyak berdoa kepada Allah. Wasallu, kemudian sholatlah. Kita alhamdulillah sudah melaksanakan sholat. Wa tasaddaq, kemudian sedekahlah. Sedekah terbaik. Biasanya kalau ada kotak amal, masukkan infak terbaik kita. Di masjid di luar ada kotak amal, masukkan infak terbaik kita di saat-saat sekarang ini. Yang santri tidak ada, silakan bawa nanti uangnya ada di lemari, masukkan ke kotak amal. Ini waktu terbaik. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, wa tasaddaqu, bersedekahlah sebaik mungkin sampai nanti bulan terlihat kembali. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan gerhana ini, adanya gerhana bulan, kita kuatkan keimanan kita, kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa versinya Khalifah Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, bertambahnya ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi oleh Allah, maka ketika kita melakukan satu kemaksiatan, ingatlah Allah melihat kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itulah puncak imannya seorang muslim ketika ada ihsan. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak bisa melihat Allah, Allah melihat. Allah melihat kita. Maka tidak mungkin ketika seorang muslim dia melakukan satu dosa dan tidak merasa bahwa dosanya tidak diingat oleh Allah. Ketahuilah, setiap perbuatan kita Allah sudah mengutus 2 malaikat. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ada malaikat raqib dan malaikat atid, pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Maka ketika kita tidak merasa, maka dipertanyakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada al-khaufu minallah, al-khaufu minal jalil. Tambah takut kepada Allah. Ini para ahli Al-Qur'an, ketika hafalannya nambah, maka al-khaufu minal jalilnya semakin tambah. Hafalannya meningkat, maka ketakwaannya itu meningkat. Maka ketika hafalannya meningkat, tapi ketakwaan kepada Allah menurun, maka dipertanyakan hafalannya, karena sudah tidak sesuai.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni bi Allahumma a'inni bi sahri Allahumma a'inni bi basari. Ya Allah, jaga pandangan kami. Ya Allah, jagalah pendengaran kami. Ya Allah, jaga hati kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikanlah keselamatan kami dalam melaksanakan syariat. Wa afiyatan fil jasad. Inilah kesehatan tubuh kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Tambahkanlah ilmu kepada kami ya Allah, yang dengan ilmu itu kami bisa mendapatkan rezeki yang barokah. Bertaubatan qabla al-maut. Berilah kami kesempatan bisa bertaubat sebelum kami meninggal dunia. Warahmatan indal maut. Berikanlah kelapangan rahmat tidur ya Allah setelah kami masuk ke yang lain. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma ya Allah, berkahilah usia kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.